Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngopas, Ngobrol Pendidikan Santuy. Kali ini kita bersama Bapak Julinto, tepatnya Pak Ahmad Julinto, ya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang. Selamat malam Pak Julinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Julinto, Ya, ini selama masa pandemik ini ya, kita banyak sekali mengalami hambatan di dalam pelaksanaan pendidikan, khususnya di pendidikan dasar, terutama terkait dengan pelaksanaan pembelajarannya, lalu metode pembelajarannya dan sebagainya. Nah, bagaimana rencana pendidikan di Kota Palembang ini direncanakan Pak? Minimal 5 tahun ke depan. iya, terima kasih Pak Haris ya. Jadi berbicara masalah pendidikan, ini saat sekarang kita sedang dalam pandemi COVID-19 memang mengalami suatu berbagai perubahan-perubahan dan kendala itu yang sangat besar. Karena selama ini kita melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka biasa, itu tentunya hal-hal biasa saja. Tapi pada saat pandemi ini berjalan, ini semua menjadi berubah. Pendidikan ini dituntut dengan bermacam-macam hal yang harus kita persiapkan. Pada saat kita mengalami pandemi, kondisi pembelajaran kita sempat terhambat ya, tapi bukan terhenti. Saya katakan saja terhambat karena pada kondisi seperti ini kita harus merubah semua pola pembelajaran, itu utamanya. Tadinya tatap muka biasa, kita harus melaksanakan daring. Belum lagi permasalahan yang kita dapatkan, bagaimana teknologi yang belum dikuasai oleh para guru-guru kita. Ini yang jadi permasalahan. Tidak sedikit guru-guru kita gatek dalam bidang teknologi, yang mungkin ini kan pengaruh, namanya guru pada guru-guru masa lalu, mungkin katakan saja guru-guru yang masih golongan tua lah, mereka tentunya tidak bisa melaksanakan dengan baik. Nah, ini adalah menjadi suatu hambatan besar di dalam proses pembelajaran. Maka kami sebagai Dinas Pendidikan berusaha memberikan penguatan-penguatan tentunya kepada guru-guru kita, agar guru-guru kita paling tidak mereka harus mampu menggunakan teknologi itu sendiri walaupun mungkin tidak mahir dalam pelaksanaannya. Kita bersyukurnya guru-guru muda kita yang baru-baru ya, mungkin honorer dia di situ dan mungkin juga CPNS baru. Ini kontribusinya sangat tinggi Pak, karena mereka bisa memberikan pembelajaran tutur sebaya lah kepada guru-guru tua, sehingga mereka mampu mengikuti, memberikan sedikit masukan untuk mereka berangsur-angsur memahami teknologi ini. Ini sebetulnya suatu masalah di dalam pelaksanaan pandemi. Kami mencoba bahwa di Kota Palembang pada masa pandemi kita berusaha untuk memberikan pelayanan kepada orang tua. Kita pernah mencoba juga membuat suatu gerakan supaya anak itu bisa belajar dengan daring tanpa harus beri kuota. Ini pernah kita lakukan, tapi kita gagal Pak. Waktu itu saya berpikir bagaimana caranya bahwa anak-anak tidak harus beli kuota orang tua. Kita harus bangun infrastrukturnya. Tapi kami mengalami kegagalan. Kita sudah coba. Ya, ini kan menarik ya Pak ya, kalau kita bicara soal teknologi ini. Ada gap antara sumber daya guru kita yang muda dengan yang senior. Nah, bagaimana menjembatani kemampuan yang dimiliki oleh guru-guru yang senior dengan yang tua, terutama dalam penguasaan teknologi itu Pak, dalam proses pembelajaran? Iya, jadi kita mencoba agar guru-guru muda ini memberikan berbagai pembimbingan, ya, jadi mendampingi guru-guru tua dalam bidang pembelajaran. Karena nyata betul perbedaan antara kedua ini. Ya, kalau melihat guru-guru muda lebih paham dengan teknologi, nah, tapi mereka tidak segan-segan memberikan satu pembelajaran kepada guru-guru tua, sehingga alhamdulillah ya, pada saat bulan pertama kita sudah menggunakan sistem daring, itu masih begitu luar biasa permasalahan. Tapi setelah 2-3 bulan, 4 bulan, guru-guru kita sudah mulai membaik dengan segala kekurangan, tapi saya katakan dengan segala kekurangan. Nah, belum diiringi lagi dengan permasalahan orang tua. Ini juga jadi problem, bahwa harus dipersiapkan mereka berbagai perangkat-perangkat yang mereka tidak miliki. Ini juga menjadi PR besar bagi kami,
sehingga bagaimanapun juga kami berjuang dan berusaha, dan pernah kami sampaikan kepada pemerintah Kota Palembang bagaimana kita harus memenuhi ini. Apakah perlu kita harus mensubsidi bahwa anak-anak yang tidak memiliki HP yang bagus atau HP lah minimal kita beli dengan menggunakan dana-dana APBD. Ini sudah menjadi pembicaraan kami baik di level dengan wali kota dan juga dengan DPR. Itu sudah pernah kita perbincangkan. Ya, ini sekali lagi kita lihat ya, ini menjadi persoalan di mana saja saya kira ya, terutama terkait dengan pengadaan perangkat gadget ini, Pak. Betul. Kita tahu bahwa akses untuk internet ini kan mengalami dinamika yang luar biasa gitu. Terkait dengan kendala geografis dan sebagainya. Nah, Kota Palembang ini kan juga mengalami banyak sekali kendala-kendala semacam ini. Nah, bagaimana mengatasi kendala terutama terkait dengan akses internet, kemudian pengadaan perangkatnya ini di dalam proses pembelajaran anak-anak kita selama daring ini, Pak? Kalau memang perangkat internet kita ya sering mengalami satu gangguan ya, banyak kendala-kendala lah. Namun di dalam praktiknya bagaimanapun juga saya rasa kendala ini sebenarnya karena ini kota besar dan juga aksesnya sudah cukup baik dibandingkan desa-desa. Ini sebetulnya tidak mengalami hambatan yang begitu besar. Masih bisa kita melakukan aktivitas pembelajaran daring ini secara baik. Saya sudah melakukan beberapa kontrol, melihat turun ke sekolah-sekolah. Bagaimana sih interaksi antara guru dengan murid dengan menggunakan daring. Ternyata ini juga masih saya katakan cukup baik. Dan saya melihat satu bukti ya, satu sekolah saya jadikan contoh. Ini adalah sekolah IGM misalnya. Karena cucu saya kebetulan di situ, Pak Aris. Saya melihat bagaimana mereka Zoom meeting dengan guru pada pagi hari sampai siang. Bisa mereka bercanda, bisa anak-anak canda di sana, gurunya. Jadi artinya ke depan, ini ke depan. Dan ini cita-cita saya, Pak Aris, bahwa pembelajaran daring ini tentunya Kota Palembang akan mencoba kolaborasi. Ini pernah saya bicarakan dengan wali kota sebelum pandemi, Pak. Rupanya pandemi ini lebih ekstrim dari apa yang mau saya lakukan. Dulu saya pernah ada program mencoba untuk 3 hari tatap muka, 3 hari daring. Itu sudah pernah saya program dengan wali kota dalam hal mengatasi lalu lintas di Kota Palembang saat itu. Kemudian juga mungkin pendekatan orang tua lebih banyak. Saya akan coba 3 hari, 3 hari daring, 3 hari dia tatap muka. Ternyata pandemi COVID memaksa lebih dari itu. Ternyata 2 tahun kita daring. Nah, tapi ke depan ini karena Palembang ini sudah zona hijau, Pak. Saya di bulan Januari 2022 itu akan menambah 1 hari, jadi 3 hari. Dan ini akan saya mudah-mudahan akan kami patenkan. Kami akan mengambil beberapa sampel sekolah, kami akan coba bahwa 3 hari daring dan 3 hari tetap muka akan kami laksanakan. Kalau ini memang betul-betul menarik dan bagus dan bisa dilaksanakan, ini akan kami patenkan selamanya, Pak. Ya. Dalam pelaksanaan daring ini kan dituntut penguasaan teknologi terutama oleh para pengajar kita, guru-guru kita. Nah, ini menjadi kendala lain lagi ya. Nah, apakah kawan-kawan atau khususnya kepala dinas dan pemerintah provinsi misalnya gitu atau kabupaten memiliki satu strategi di dalam meningkatkan kompetensi guru-guru kita dalam penguasaan teknologi ini? Iya, ini pasti. Kami sudah melaksanakan berbagai pelatihan. Itu kami adakan pelatihan kerjasama dengan Telkomsel, udah pernah kita lakukan ya, meminta Telkomsel malahan bukan hanya dilatih, sampai kita kerjasama bahwa kalau kita menggunakan membeli kuota ini dengan Telkomsel kita sudah di diskon 50% waktu itu kerjasama kita dengan Telkomsel. Ini udah kita lakukan, Pak Aris. Artinya kendala tadi bagi guru-guru bagaimana supaya mereka lebih meningkatkan. Kita sudah adakan workshop
sudah adakan pelatihan tersendiri tentang teknologi penggunaan daripada DiGet ini ya. Kemudian lagi kami kan ada kerjasama dengan PGRI Pak. PGRI Sumatera Selatan itu ada namanya PSLCC. Jadi ada satu kelompok organisasi di bawah PGRI kita yang menangani tentang pembelajaran daring ini. Kita udah se-Sumatera Selatan malah yang kita lakukan, bahwa PSLCC itu membantu guru-guru di Sumatera Selatan ini tentang pembelajaran dengan menggunakan model-model teknologi ini. Ini udah kita lakukan. Nah, itu usaha kita, Pak. Oke. Makin menarik ya kalau kita bicara soal teknologi ini, terutama dalam penyiapan proses pembelajarannya gitu Pak Judi. Nah, cuma mungkin satu persoalan yang kita lupakan selama ini, bahwa proses pembelajaran daring ya ini memiliki dampak yang sangat luas, terutama bagi masyarakat yang berada di bawah. Betul. Nah, terkait dengan hal ini kan pemerintah pusat juga sudah memberikan bantuan-bantuan seperti penambahan kuota dan sebagainya gitu. Bagaimana pemerintah kota itu menyikapi hal semacam ini? Ya, kami pemerintah kota sangat berterima kasih bersyukur. Tempo hari ada satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan kuota kepada anak-anak kepada guru-guru. Kami sangat gembira karena artinya ada satu beban tersendiri bagi masyarakat bisa diatasi oleh pemerintah. Maka kami juga di daerah berusaha dengan hal yang sama. Bagaimana kami memberdayakan dana BOS di dalam membantu daripada guru-guru kita memberikan kuota. Juga bagi anak-anak yang kurang mampu juga dibantu dari dana BOS. Nah, artinya hal-hal yang seperti ini sudah kita lakukan dan kita sangat bersyukur bahwa pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, turut serta membantu bagaimana cara pemecahan masalah ini dengan kondisi masyarakat yang sangat heterogen ini. Nah, itu Pak. Nah, terkait dengan ini Pak, pastikan ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten membangun satu sinergi. Nah, apakah pemerintah juga seperti yang kita lihat bahwa ada rencana pemerintah kota membangun teknopark misalnya gitu? Iya, memang itu sudah sekarang ya Pak ya, kita sudah kerjasama khususnya Palembang dengan Dinas Kominfo ya. Kita sudah berkali-kali ada suatu pertemuan bagaimana kita menjadikan Palembang Smart City, sampai kita pergi ke Jogja melihat kondisi di sana, dan ini akan kita contoh. Artinya memang Palembang sudah harus mempersiapkan diri dan akan siap dengan teknologi ini. Tidak bisa harus kita tidak lakukan. Ini dalam rangka mengedukasi masyarakat bagaimana memanfaatkan teknologi internet Pak ya? Iya, jadi kalau kita lihat masyarakat kita sekarang kan sedang begitu luar biasa menghadapi ini ya. Terkadang juga saking luar biasanya mereka tidak lagi memperhatikan hal-hal yang akan membuat permasalahan dalam hal ini. Nah, artinya bahwa masyarakat sekarang ini sudah merubah pola hidup. Artinya dulunya mungkin kita menggunakan teknologi yang begitu tradisional. Nah, sekarang kita sudah kembali kepada teknologi yang luar biasa ini. Jadi semua hampir kegiatan masyarakat sudah menggunakan teknologi. Nah, ini harusnya kami bidang pemerintahan, pemerintah Kota Palembang, Wali Kota sangat serius menanggapi ini. Sampai beliau kemarin menugaskan dari beberapa OPD dan ahli teknologi di sana untuk studi banding ke Jogja melihat bagaimana pelayanan Smart City di sana. Ini adalah satu keseriusan pemerintah Kota Palembang. Ya, dan ini pasti akan banyak memberi dampak ke depannya. Betul. Nah, dalam konteks teknologi ini Pak, bagaimana kawan-kawan di perguruan tinggi? Kalau kita lihat Palembang ini kan banyak perguruan tingginya Pak. Betul. Lalu ada
juga di Kota Palembang ini SMK teknologi juga banyak. Nah, apakah kawan-kawan di perguruan tinggi maupun di pendidikan menengah ini memiliki kontribusi besar dalam pelaksanaan atau membantu kawan-kawan di kota dalam mengembangkan, memperkuat teknologinya, atau bagaimana mengedukasi guru-guru di tingkat pendidikan dasar ini, Pak? Iya, jadi gini, saya melihat ya bahwa perguruan tinggi itu sebetulnya sudah ikut serta di dalam menyukseskan, di dalam melaksanakan pembimbingan dan juga melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teknologi. Kita Palembang sudah ada MOU dengan perguruan tinggi. Tempo hari kita ada dengan Bina Dharma ya, salah satu sekolah Universitas Bina Dharma, dia kan mengembangkan teknologi di sekolah di perguruan tinggi. Nah, kita hampir semua kegiatan pembangunan dan infrastruktur lainnya yang menggunakan satu sistem teknologi ini udah kita kerjasamakan. Kita sudah MOU. Jadi Pak Wali Kota langsung sendiri melaksanakan MOU dengan perguruan tinggi. Termasuk perguruan tinggi yang lain seperti Universitas PGRI sendiri. Kita juga sudah melaksanakan satu MOU dalam menunjang kegiatan-kegiatan daripada Teknopark ini ya Pak ya. Jadi termasuk SMK juga kan, kita SMK di Palembang ada ya SMK jaringan dan sebagainya. Ini sudah kita manfaatkan. Artinya sinergisitas kolaborasi ini sudah berjalan di Kota Palembang. Ini semakin hari semakin baik ya. Ya, semakin Jadi baik. akses internet juga semakin terbuka. Kerjasama yang dibangun oleh kawan-kawan di perguruan tinggi, pendidikan dasar, pendidikan menengah juga makin solid. Nah, kita berharap ke depan ini kan Kota Palembang dan kota-kota lain ini benar-benar bisa memanfaatkan seluruh fasilitas dan sumber daya yang ada, Pak. Sehingga pembangunan pendidikan kita ini benar-benar maju ke depan. Itu seperti harapan yang kita bangun selama ini. Nah, dalam konteks pembangunan Teknopark tadi Pak, untuk untuk pendidikan yang lebih berkemajuan ke depan ya melalui Teknopark atau taman-taman belajar lah. Kalau yang Pak Kadis tadi mengatakan ini semacam Teknopark gitu atau Smart City. Nah, apa yang diharapkan oleh kawan-kawan ke depannya, Pak? Ya, jadi dengan Teknopark ini ya, apalagi tadi sumber-sumber belajar ini kan tersebar, kita tidak fokus saja satu kegiatan, satu sisi dalam kita menghadapi pembelajaran khusus masyarakat. Bahwa pembelajaran ini sudah terbuka. Sekarang tidak seperti dulu. Saya katakan aja pembelajaran sudah terbuka, sudah sangat bebas. Semua orang bisa mengakses. Jadi dengan Teknopark ini kita berharap bahwa pendidikan masyarakat itu akan menjadi lebih dewasa. Ya, karena mereka sudah bisa mengakses apa saja. Nah, ini harapan kita khususnya terhadap masyarakat. Artinya juga ya bahwa pembangunan daripada kehidupan masyarakat kita, saya rasa ini semakin meningkat. Karena mereka juga bisa memanfaatkan itu, teknologi ini bisa untuk bekerja, menghasilkan sesuatu dan sebagainya. Kalau kita hubungkan juga dengan bagaimana peningkatan ekonomi, saya rasa ini akan membuat perekonomian semakin membaik ya dengan adanya mereka menguasai teknologi ini. Ya, ini kita lihat juga di Kota Palembang dan sekitarnya ini kan banyak industri, Pak. Nah, mestinya kan kawan-kawan industri ya dengan CSR yang mereka miliki ini kan punya kontribusi yang besar untuk pengembangan SDM ini. Nah, bagaimana pemerintah kota dan khususnya dari Dinas Pendidikan untuk menarik kontribusi yang lebih besar lagi dari kawan-kawan memanfaatkan CSR khususnya? Ya, kita bicara masalah CSR. CSR di Palembang ini sekarang ini sebetulnya kami sudah beda dari dulu Pak Haris. Karena kami ini udah ada forum CSR tersendiri di Kota Palembang ya. Tapi kita tetap menyampaikan satu usulan ataupun juga menarik minat mereka bagaimana memperkuat atau memberikan. Ini sudah kita coba
ada beberapa yang sudah kita dapatkan, namun karena kondisi saat sekarang kita masih belum begitu leluasa untuk mendapatkan CSR ini di dalam menunjang kegiatan-kegiatan seperti khususnya di bidang Teknopark ini teknologi ya. Jadi masih ada keterbatasan tersendiri untuk sekarang. Oke sahabat, ini Palembang ini termasuk kota yang luar biasa inovatifnya, sehingga beberapa waktu yang lalu juga memperoleh penghargaan ya, termasuk dari MURI ya. Apa pandangan kawan-kawan khususnya di Dinas Pendidikan terkait dengan inovasi-inovasi yang diperoleh penghargaannya oleh Palembang, khususnya kota Palembang, Pak? Iya. Jadi memang kota Palembang ini banyak sekali penghargaan, termasuk inovasi pendidikan, Pak Haris. Khususnya Dinas Pendidikan ya, kami sebenarnya sangat bangga karena ada beberapa inovasi kita yang sudah masuk ke tingkat nasional. Dan kita sudah pernah mendapatkan satu DID daripada inovasi itu sendiri 2 tahun berturut-turut. Antara lain waktu itu saya sebutkan saja nilainya. Kita dapat 7,6 miliar dan kedua 8,6 miliar. Nah artinya inovasi yang terjadi di kota Palembang ini itu sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Adanya pengakuan-pengakuan dari orang lain. Jadi bukan hanya internal kita, tapi sudah pengakuan baik nasional dan internasional. Kalau di bidang pendidikan kita 2 tahun berturut-turut Pak Haris sudah mendapatkan itu. Kita buat sekolah filial yang ada di LPKA Penjara. Dan itu sudah menjadi satu ikon kota Palembang ya dalam bidang inovasi. Ini sudah mendunia. Yang kedua kita ada sekolah lagi filial khusus untuk anak jalanan dan anak putus sekolah. Ini juga sudah mendapat DID, kemarin penghargaan kita di top 45 mendapat 8,6 miliar. Nah ini menarik Pak, karena Palembang juga mengembangkan sekolah di penjara. Nah konsepnya seperti apa sih sebenarnya Pak ini yang sekolah yang dikembangkan di lapas-lapas ini? Ini terkait dengan lapas anak ya Pak ya? Iya, lapas anak. Ya, jadi konsep pembelajaran sama dengan sekolah reguler biasa. Artinya kita tidak membedakan bagaimana pelayanan pendidikan di anak di lapas dan juga anak yang sekolahnya di luar lapas atau reguler. Karena kurikulum yang diterapkan sama. Kurikulum sama, pembelajaran sama, jadwal pelajaran sama, gurunya juga sama. Karena guru-guru yang ada di lapas itu adalah guru-guru sekolah yang kita filialkan dengan sekolah perindukan. Nah, di dalam semua kegiatan itu tidak ada berbeda. Mendapatkan raport, mendapatkan ijazah, pelayanan pembelajaran. Kalau selama ini kan daring kita, mereka juga daring dan akses di dalam penjara juga berjalan baik. Mereka juga menggunakan HP, jadi tidak ada larangan di sana untuk belajar. Maka dengan demikian, hak terhadap anak di sana sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar itu sama dengan anak-anak di luar lapas. Konsep ini, pembelajaran ini kita lakukan dalam sehal bagaimana memanusiakan manusia itu sehingga memang betul-betul mereka punya harkat martabat yang sama. Contoh, dulu sebelum di penjara itu ada sekolah yang kita buat saat sekarang ini, mereka seperti serigala, ganas, dan juga setelah dia keluar penjara masuk penjara lagi. Karena tidak ada sentuhan guru di sana. Rupanya setelah adanya guru yang memang betul-betul mengajar, baik itu ada mungkin EQ-nya ya, ada bagaimana tentang sikap perilakunya, itu berjalan bagus, spiritualnya berjalan juga dengan baik. Rupanya mereka ini juga menjadi orang yang betul-betul berubah secara pedagogis. Mereka kita masukkan di sana didaktik metodik pembelajaran yang benar, akhlak yang kita betul-betul ajarkan, kemudian emosional mereka kita bangun. Ternyata rupanya mereka sama dengan anak-anak di luar penjara, dan malahan dia lebih hormat dengan orang. Dan satu kelebihan Pak Haris ya, tidak ada satupun mereka yang keluar penjara setelah kita didik ini masuk kembali. Artinya mereka bisa hidup bersama masyarakat dimanapun tempat dia berada dan bisa beradaptasi.
Variasi umur mereka berapa sih Pak kalau mereka peserta didik yang ada di penjara ini? Ya, di penjara itu variasinya sama karena tidak ada yang lebih dari umur 21 tahun. Kalau dia sudah melebihi 21 tahun, dia tidak lagi kita masuk ke dalam pendidikan formal biasa. Dia sudah menggunakan paket. Tapi untuk di penjara sana tidak ada, semua sekolah. Soal asesmen mereka gimana Pak? Apakah mereka lakukan di dalam penjara atau mereka bisa ditarik keluar? Ya, jadi asesmen mereka bisa ditarik keluar Pak. Jadi pada waktu ulangan, ujian semester dan sebagainya bisa di dalam. Tapi pada ujian nasional mereka harus keluar. Namun karena sekarang sarana prasarana di sana sudah cukup baik, ya komputer, internet mereka sudah ada dan bagus, ya mereka bisa ujian di dalam sendiri. Tidak ada masalah. Tapi guru yang mengawas langsung. Dan hebatnya lagi Pak Haris, guru tidak lagi didampingi oleh orang-orang lapas. Biasa aja ngajar biasa-biasa aja di situ Pak Haris. Ya, artinya ini kan pergaulan sosial dan sebagainya, dan guru dan kawan-kawannya mereka tidak dibatasi ya. Tidak dibatasi lagi. Oke. Ini hal yang menarik yang kita peroleh di lapas-lapas di Kota Palembang ini. Jadi pendidikan anak-anak di Kota Palembang, khususnya yang di lapas, itu sama dengan pendidikan yang dilakukan secara reguler di sekolah-sekolah umum. Nah, pendidikan merupakan hak setiap anak Indonesia, maka harus diberikan secara adil dan merata, setara dimanapun mereka berada. Hanya karena nasib mereka saja ya Pak ya? Ya, nasib atau takdir mereka salah yang mungkin ini membedakan bagaimana anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Oke, Pak Jul, ada statement singkat nggak terakhir bagaimana kedepannya di dalam mengembangkan metode pembelajaran yang akan dilakukan dalam konteks yang lebih luas, Pak? Iya, jadi untuk ke depan permasalahan metode pembelajaran dan juga model-model pembelajaran ini kita tentunya terus bagaimana melakukan satu adaptasi dengan suatu kondisi. Sebab begini Pak Haris, kondisi sekarang kita sudah berubah. Kita ini sudah menggunakan teknologi, katakan saja pembelajarannya sudah bergeser. Maka kami selalu mendorong agar para guru-guru kita ini harus menguasai satu metode pembelajaran yang baik, kemudian model-model pembelajaran yang baik, sehingga di dalam satu proses pembelajaran itu sendiri akan menjadi menyenangkan dan anak-anak pun bisa cepat untuk mengerti daripada suatu pembelajaran itu. Maka guru memang betul-betul harus dibekali dengan berbagai pelatihan-pelatihan dalam hal bagaimana melaksanakan satu metode pembelajaran yang baik dan model pembelajaran yang baik. Apalagi sekarang kita sedang di program pemerintah adanya guru-guru penggerak. Ini memiliki satu nilai positif sekali karena mereka bisa melakukan suatu perubahan-perubahan cepat dan menjadi pemimpin pembelajar, dan harapan kami guru penggerak juga harus terus berlanjut dan bisa mempengaruhi yang lain-lainnya. Oke, sahabat dan para pemirsa Ngopas, pendidikan dasar merupakan awal dari bagaimana kita mengembangkan pendidikan-pendidikan pada tingkat lebih lanjut. Dan ini menjadi dasar kita di dalam merancang bagaimana model pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas di masa depan. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi nanti dengan topik yang berbeda. Mari tetap bersama Ngopas, ngobrol pendidikan santuy. Terima kasih Pak Terima kasih. Julianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.